Saat ini Jokowi sebenarnya panik jika Anies Baswedan membongkar kasus atau skandal ijazah palsunya. Kalau sempat Anies Baswedan dibawa oleh Roy Suryo untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan ijazahnya Jokowi ini. Kan banyak dugaan publik kemarin itu. Anies Baswedan dipecat menjadi Menteri Pendidikan pada zaman Jokowi itu karena membongkar kasus ini, membongkar skandal ijazah palsu Jokowi. Dugaan publik memang sangat berdasar. Kenapa? Kalau Anies Baswedan dipecat gara-gara mengungkap korupsi sampai 23 triliun itu tak masuk akal rasanya, itu tak menyangkut apa-apa kepada Jokowi. Tapi kalau menyangkut ijazah, skandal ijazah palsu ini akan luar biasa besarnya pada waktu itu. Luar biasa karena begini, bisa-bisa Jokowi tak akan pernah memerintah kita sampai 10 tahun, mungkin setahun setengah atau 1 tahun, cuma 1 tahun Presiden Jokowi menjadi presiden, habis itu dipecat gara-gara ijazah. Mungkin saja, kan begitu. Kalau kita membiarkan orang-orang untuk menghalalkan segala cara, ya Indonesia nggak akan bebas dari praktek korupsi dan lain-lain, termasuk soal ini. Dan bagi yang memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu, sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Seakan-akan tidak mampu kuliah betul sehingga dapat ijazah. Nah, dari sisi pemerintah, langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu. Kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Itu terjadi 10 tahun yang lalu waktu Anies Baswedan menjadi menterinya Jokowi. Sekarang keadaannya bagaimana? Sekarang keadaan yang panik itu bagaimana? Dan kalau seandainya Jokowi bersikap tenang, bersikap menikmati, atau bersikap sedih, emosi, dan lain-lain, tolong disimak, diartikan sebaliknya. Biasanya Pak Jokowi ini mengatakan sudah tapi belum, sen kanan belok kiri. Apa artinya? Kalau dia kelihatan gembira, itu artinya dia sedih. Kalau dia merasa yakin, berarti dia ragu-ragu. Kita terjemahkan seperti itu. Kalau kita lihat Pak Jokowi kan sumringah dia. Artinya apa kalau secara komunikasi publik apa? Dia lagi jalan di atas catwalk sekarang gitu. Semua orang merhatiin dia. Dan dia happy dengan itu kan. Lupa kan, nggak lagi monolog tentang anaknya juga sekarang, tapi tentang dia. Dan memang logika terbalik ini selalu dimainkan oleh Jokowi, di mana seluruh umat manusia di dunia lah mengatakan cukup diperlihatkan aja, kan selesai masalahnya, ndak ribet, ndak berbelit-belit. Tapi memang sepertinya disengaja oleh Pak Jokowi. Mungkin karena ijazahnya itu asli, mungkin juga karena palsu, bisa jadi kan, kedua-duanya kemungkinan. Tapi kemungkinan mana yang lebih tepatnya? Kalau pendapat para ahli, para politisi, para jurnalis, bahkan kita diperlihatkan ini ijazah saya, ini ijazah saya, periksalah. Tapi kok dibuat seribet-ribet itu oleh Pak Jokowi? Sekarang yang lebih hebatnya, yang disalahkan sepertinya diarahkan oleh hampir semua komponen, baik akademisi ataupun dari projo, cecunguk-cecunguknya dari sana itu. Bahkan Pak Jokowi sendiri mengarahkan kesalahan itu pada UGM. Kalau seandainya ijazah Pak Jokowi itu diterbitkan oleh UGM, kan sudah pasti asli. Nah, kalau seandainya diterbitkan ijazah itu tanpa melalui bangku perkuliahan pun, artinya ada oknum di UGM yang memalsukan ijazahnya tersebut. Yang disalahkan adalah UGM. Mirip kasus Gibran diloloskan oleh MK, yang salah MK bukan Gibran. Itu nampaknya narasi sekarang yang diarahkan. Artinya apa? Kalaulah asli, betul-betul asli, ngapain pula diarah-arahkan untuk menyalahkan UGM? Atau kalau palsu, ngapain pula diarahkan untuk ke UGM? Iya, ditengokkan aja, ini palsu, kan begitu? Ijazah asli saya kebanjiran, hilang. Nah, saya pergi ke Unpad, dapat saya salinan ijazah, ada tulisannya. Tapi ya itu kan Unpad yang keluarkan, Pajajaran, selesai. Mau asli kayak enggak, kayak kan Unpad yang ngeluarin. Saya kan sudah bilang begitu. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi jalan sekarang santai, dia menikmati. Lah, ini bukan salah gue. Ini bukan masalah saya, ini masalahnya masalah UGM. Sekarang UGM kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu nggak akan pernah bisa bilang bahwa ini palsu. Beban pembuktiannya ada di UGM. Udah di UGM lah. Pokoknya artinya Henry Satrio pun bisa digiring oleh Jokowi untuk menyalahkan UGM. Itu sangat sederhana. Bahkan ahli ini pun tersendat dibikinnya. Itu logika yang benar memang, tapi logika terbalik.
punya beban tanggung jawab masing-masing. Makanya yang paling berat tanggung jawabnya adalah yang membuatnya kan gitu loh. Mungkin Pak Jokowi tidak tahu kalau itu palsu atau asli kan. Yang penting dia sudah memegang ijazah tadi itu kan. Jadi memang UGM lah yang kemudian harus bertanggung jawab, meskipun ya pada akhirnya yang menggunakan pun juga akan kena dampaknya tadi itu. Tapi sekarang itu, maka ini memang tadi sebetulnya ini adalah sebuah skenario panjang dalam rangka apakah menikmati, apakah mengelola, mengkapitalisasi politik dan lain sebagainya. Dan bahkan akibat hukum terhadap terlapornya sepi lagi jalan di catwalk, kata Bang Hensat. Oh iya, jadi Pak Jokowi memang secara pribadi tidak begitu terganggu dengan permasalahan ini karena memang dia benar ijazahnya asli. Katakan semua, sebetulnya ini pembuktiannya sederhana lah. Kampusnya UGM sudah mengatakan, ya, buat ijazah. Yang sebagai pembuat ijazah, ini benar saya yang keluarkan, ini ijazahnya asli, dia benar alumni saya. Sebetulnya kan selesai. Nah, kalau pendapat wakil Projo ini, wakil Budi Ari ya, ketua Projo kan Budi Ari, jelas kita sudah mengerti itu. Memang pengarahannya begitu, nggak perlu disalahkan Jokowi. Jokowi cuma sebagai korban, playing victim. Kesalahan diletakkan pada UGM. UGM lah yang salah. Kenapa menerbitkan ijazah yang palsu? Kemudian kita teringat kepada kisah Hitler. Hitler itu dulunya selalu menggadang-gadang bahwasanya bangsa Jerman itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang tinggi derajatnya dari bangsa-bangsa lain-lain, dan ditipu oleh bangsa yang jauh lebih rendah dan hina-dina seperti Yahudi. Pertanyaan kita, kenapa bisa Hitler menggiring opini publik, bahkan opini dunia, mengatakan bahwa bangsa Arya itu, ras Arya, ras dia itu ras yang paling tinggi di dunia. Dan bisa juga rakyat Jerman percaya dan melakukan pembantaian puluhan juta Yahudi di seluruh Eropa. Kok bisa Hitler meyakinkan negaranya, rasnya, etnis dia itulah etnis paling mulia di dunia ini yang diturunkan oleh Tuhan? Kenapa bisa begitu? Itu dengan cara penggiringan opini. Untuk apa? Untuk keuntungan pribadinya, untuk kepentingan licik dirinya, untuk kepentingan kekuasaan dia, untuk mengukuhkan kekuasaannya, untuk menzolimi orang lain. Karena tak ada satupun di dunia ini agama yang mengatakan ada manusia yang lebih mulia, ada ras yang lebih mulia dari manusia yang lain. Agama Kristen, Islam, Yahudi, dan lain-lainnya mengatakan dengan sangat jelas bahwa itu semua manusia diciptakan sama derajatnya di muka bumi, sama derajatnya oleh Tuhan. Yang berbeda adalah manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuhan, tumbuhan dengan binatang. Itu berbeda status kemuliaan, status derajatnya. Tapi kan heran kita, kok bisa sebanyak itu warga Jerman dan sebanyak itu warga dunia tertipu oleh yang namanya Hitler? Karena apa? Karena penggiringan opini. Penggiringan opini dengan cara apa? Cara logika busuk, cara logika terbalik. Begitu juga yang terjadi sekarang di Israel kan, dengan mengatakan, dan banyak juga orang Islam, banyak juga umat lain yang mengatakan umat Yahudi itu umat yang paling mulia, diciptakan sudah mulia dari Tuhan sana. Padahal Al-Quran ataupun Injil mengatakan semua manusia adalah sama. Apakah Yahudi itu bukan manusia? Apakah Yahudi itu spesies lain? Itu juga yang terjadi sama kita, penggiringan opini dan pembalikan logika. Sepertinya kita umat modern ini kalah sama umat Mesir kuno. Di Mesir kuno sana Firaun mengatakan dirinya adalah Tuhan, tak diterima oleh masyarakat Mesir kan? Tidak mau dibodoh-bodohi masyarakat Mesir. Firaun itu hanya manusia biasa saja. Kenapa harus menjadi Tuhan? Kalau Tuhan Firaun, manusia seluruhnya adalah Tuhan juga. Tidak mau. Tidak mau masyarakat Mesir dibodoh-bodohi. Tapi masyarakat modern ternyata bisa dibodoh-bodohi. Ya, bahkan di kasus ijazah palsunya Jokowi ini, di mana masyarakat lain mengatakan cukup diperlihatkan ijazahnya. Kemudian wakil ketua Projo bisa menggiring masyarakat dengan cara mudah sebenarnya membuktikan ijazah Pak Jokowi itu dengan apa? Tanya sama UGM, kan itu yang dikatakannya tadi. Di saat seluruh rakyat Indonesia, cara terbaik, cara termudah untuk menyelesaikan kasus ijazah palsu ini diperlihatkan. Projo menggiring opini dan tergiringlah opininya masyarakat, atau tadi itu Henry Satrio dan ahli-ahli yang lain mengatakan bahwanya cara yang paling mudah itu, atau yang disalahkan di situ adalah UGM. Cara paling mudah untuk membuktikan ijazah palsunya Pak Jokowi itu dari UGM, kan itu yang dikatakan oleh wakil ketua Projo itu, dan itu berhasil dibuat oleh Projo untuk menggiring opini. Untuk menggiring opini apa? Agar UGM disalahkan. tapi yang menjadi permasalahan adalah di sini kelihatan Prof mensreanya orang-orang ini. Kalau saya bilang ini terlihatkan niat jahat orang-orang ini. Apakah ada track record UGM
memalsukan ijazah. Apakah ada track record UGM bermasalah dengan penerbitan ijazahnya? Coba ingat kembali yang dikatakan oleh Wakil Ketua Projo ini. Apakah pernah UGM dulu mempunyai kasus menerbitkan ijazah palsu? Kan tidak pernah, kan begitu katanya. Itulah nanti yang akan kita buat kesimpulan di belakang tentang pemeriksaan Anies Baswedan. Tentang kalau Roy Suryo bisa membawa Anies Baswedan masuk ke pusaran ini, masuk di pengadilan menjadi saksi, nanti Jokowi akan hancur. Nah, coba kita bayangkan pada waktu persidangan nanti, kalau sampai ke persidangan Roy Suryo meminta bantuan Anies Baswedan untuk bersaksi, menunjukkan kebenaran ijazahnya Pak Jokowi melalui proses pada waktu Anies Baswedan menjadi menteri. Apa kira-kira yang akan dikatakan Anies Baswedan? Apa yang akan dijadikan persaksian Anies Baswedan di persidangan, di mana seluruh orang Indonesia mempercayainya? Karena apa? Karena track recordnya. Tentu saja kalau ijazah Pak Jokowi itu asli menurut penelitiannya dulu, dia akan katakan asli. Kalau menurut penelitiannya dulu itu ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya dikatakannya palsu karena dia juga sangat berhak malahan pada waktu itu. Dialah pimpinan dari UGM kalau diarahkan ke UGM sekarang. Kalau itu kejadian, bisa juga kawan-kawan bayangkan apa yang terjadi pada Jokowi. Ya, terbukti palsu. Kemudian ya tak mungkin dia dibatalkan menjadi presiden. Toh dia sudah jadi presiden. Tapi yang ditakutkan, yang dipanikkan oleh Jokowi bukan itu. Bukan itu kawan-kawan. Tapi adalah ini. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kalau ada yang tanya, Jokowi kan sudah lengser, buat apa dikejar? Ini bukan hanya soal Jokowi, ini adalah presiden buruk. Ya, kalau dia sudah lengser, tetap dikejar. Tetapi presiden ini terjadi juga pada, ada gambarnya enggak? Oh, enggak ada. Pada Fufu Papa. Fufu Papa itu SMA-nya juga tidak jelas, S1-nya palsu, bahkan S2-nya tidak ada. Dia pernah menuliskan semua S1, S2 pada riwayat hidupnya, tapi sekarang sudah dihapus. Jadi artinya kita akan tetap kejar, dan saya selalu menulis dengan hashtag adili Jokowi dan hashtag maksumkan Fufu Papa. Sekian, terima kasih. Jadi kita kasihan sekarang, tentu saja panik Pak Jokowi ini. Itu kalau Roy Suryo berhasil membawa Anies di pusaran kasus ini. Apakah Anies mau? Kalau untuk kebenaran, pasti Anies mau. Tapi kita ucapkan kepada Roy Suryo, semoga beruntung. Dan kepada Pak Jokowi, ya janganlah melakukan logika terbalik lagi. Kasihan kita. Kepada rakyat dan kepada Pak Jokowi sendiri, itu namanya, kata Anies Baswedan, kalau itu palsu, itu namanya merendahkan dirinya sendiri. Padahal selama ini orang sudah banyak merendah-rendahkan Pak Jokowi. Dan tak usah panik, dengan dibantunya oleh Anies Baswedan membongkar kasus ini, mudah-mudahan Indonesia akan lebih baik. Bukankah tujuan Pak Jokowi ini untuk membangun bangsa ini, untuk mensejahterakan rakyat ini, untuk mencerdaskan bangsa ini? Kan itu sumpahnya pada waktu menjadi presiden dulu. Bersyukurlah ada Anies Baswedan. Kecuali pandangan Pak Jokowi bukan begitu. Tapi kita ucapkan sekali lagi, semoga Roy Suryo menonton konten ini, kemudian memang harus membawa orang-orang seperti Anies Baswedan yang sekarang yang tak mau terlibat. Karena Anies Baswedan ini selama ini prinsipnya begitu, dia tak mau menonjol-nonjolkan dirinya. Dia kalau kita lihat selalu dalam posisi rendah hati, bukan merendahkan, rendah hati, humble. Lalu kalau benar ini nanti ijazahnya asli, ijazah itu tetap harus diuji di pengadilan. Jadi nggak bisa hanya mengatakan berdasarkan pemeriksaan polisi, lapor polisi, maka ijazahnya sah dan semua perkara selesai, Jokowi tersangka. Sama sekali tidak. Justru menurut saya tindakan yang memaksakan harus selesai di Polda Metro seperti yang diucapkan oleh
para pengacara Pak Jokowi itu menandakan ketakutan yang amat sangat. Saya justru berubah sekarang. Strategi saya sebenarnya menunggu biar peradilan negeri Surakarta ini cantik. Sekarang sudah berubah. Sudah ada gugatan, sebentar lagi juga akan kita susul di Ponorogo, sebentar lagi akan kita susul di Madura. Pokoknya di tempat-tempat yang pernah didatangi dan di mana di situ janji-janji itu ada, akan kita ajukan namanya gugatan perbuatan melawan. Jadi sekali lagi, jangan takut, tetaplah menjadi orang kritis karena negara ini sedang tidak baik-baik saja. Merdeka!